Dapatkan tips seputar rumah tangga hanya di YouTube channel Obsesi Hati. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Shalom, selamat malam. Kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama dengan kami, keluarga pendeta muda Yosef Surahman Situmeang, yang akan menemani pemirsa sekalian selama 1,5 jam ke depan. Dan juga kita akan berbincang-bincang. Pembahasan materi dibawakan oleh keluarga pendeta Jonathan Kuntaraf dengan tema pada hari ini adalah menghindarkan kekerasan pada anak muda. Nah, dan kita mengambil topik ini juga sesuai dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Karena kita lihat kan sekarang, apalagi kasus yang baru sekarang ya, lagi booming-boomingnya anak muda gitu. Anak muda sudah melakukan tindak kekerasan yang kayak sangat disayangkan gitu ya. Betul. Apa yang salah dari hal ini? Dan materi kita kali ini juga akan menghimbau atau tips ya dari pendeta bagaimana orang tua mendidik anak-anak untuk tidak melakukan kekerasan, ya. Dan bagaimana apabila anak-anak sudah terlanjur ya. Iya, benar sekali. Dan sebelum kita akan memulai materinya ya, kita akan baca terlebih dahulu ayat tema kita pada hari ini. Ya, ayat tema kita terdapat dalam Kejadian 27 ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh." Dengan ayat ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan waktu yang baik untuk kami dapat menyaksikan dan menyimak materi yang dibawakan oleh keluarga pendeta Jonathan Kuntaraf. Biarlah ini dapat menjadi terang bagi hidup kami, khususnya untuk orang tua yang akan mendidik anak dan yang sedang mendidik anak-anak yang Tuhan sudah titipkan di keluarga mereka. Terima kasih Tuhan telah mendengarkan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik ya, saya sekali lagi sebelum kita panggilkan, kita harus tetap mengingatkan kepada para pemirsa Iya, nih. betul. Selalu kita mengingatkan karena topik kita ini juga tidak kalah menarik dengan topik sebelumnya. Apabila pemirsa atau Anda yang sedang satu keluarga menonton program ini, Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Mungkin tidak sesuai dengan topik kali ini, mungkin di luar dari yang lain ya, atau ada permasalahan dalam keluarga, Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar kita di media sosial, di Facebook ataupun di YouTube, atau bisa langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya telah tertera di layar kaca Anda. Saat ini kita langsung saja panggilkan narasumber kita. Keluarga pendeta Jonathan Kuntaraf. Shalom pendeta, shalom ibu pendeta. Halo, selamat pagi dari North Carolina. Selamat malam di Indonesia atau di mana saja. Selamat malam, selamat pagi pendeta. Bagaimana kabarnya pendeta dan ibu? Oh, Ya, baik-baik kami saja. masih sehat-sehat, masih Puji rasa Tuhan. orang muda. Puji Tuhan. Tuhan. Selalu pakai baju couple. Jadi kita juga masih mencoba ya baju couple, walaupun tidak batik, tapi hitam-hitam. Seenggaknya ada satu warna ya. Iya, satu warna. Oke, pendeta dan ibu, kita akan membahas tentang menghindari kekerasan pada anak, apalagi topiknya ini sesuai dengan apa yang terjadi baru-baru ini. Kita pengen mendengar materi yang akan disampaikan oleh keluarga pendeta Jonathan Kuntaraf. Dipersilakan. Baik, pemirsa yang berbahagia, kita tahu bahwa masalah kekerasan di antara orang muda telah menjadi masalah yang cukup besar pada dewasa ini. Ya,
Dan sebetulnya masalah ini bukanlah sesuatu perkara yang baru. Apa yang kita bisa lihat dari Kejadian 27 ayat 41 yang sudah dibaca tadi menunjukkan bahwa ada suatu permasalahan antara ini orang muda, yaitu siapa? Orang Esau dan Yakub. Bersaudara lagi. Bersaudara, mereka dendam dan mau coba akan membunuh. Tapi dia tunggu sampai ayahnya. Sampai orang tuanya meninggal. Jadi adanya sesuatu dendam yang bisa terjadi. Dan itulah yang telah terjadi di dewasa ini dengan berbagai macam masalah. Kita dengar tentang kisah David dan Mario, kemudian pemukulan-pemukulan yang sampai koma dan sebagainya. Banyak tawuran di antara para siswa, perkelahian di antara anak-anak muda ya. Atau kita dapatkan berita tentang penganiayaan mahasiswi oleh pacarnya sendiri ya, sampai dicekek, dipukul ya dan sebagainya. Dan kita dapatkan berita ini selalu terjadi dari waktu ke waktu. Nah, kita akan coba lihat dari contoh apa yang terjadi di dalam Alkitab. Kita ambillah keluarga Daud. Ya. Siapa Daud? Kita tahu dia adalah seorang gembala, bukan? Ya. Jadi dia adalah seorang gembala yang sangat sederhana, namun Tuhan menyertai dia. Dan kita ingat apa yang terjadi di Tel Ezeka, di mana ia berhadapan dengan, ini adalah tempatnya yang kami pernah ambil. Ya, inilah tempat di mana kami kunjungi, yaitu tentang perkelahian antara Daud dengan Goliat. Dan kita ingat, ya, pada saat Daud itu seorang gembala dapat mengalahkan akan Goliat dengan hanya katakan dengan 5 batu ya. Alih-alih. Nah, kita dapatkan bahwa ini raksasa yang begitu luar biasa dapat dikalahkan. Itu kan hebat sekali ini Daud. Akhirnya Daud menjadi raja. Apakah dia seorang raja yang sukses? Nah, itu yang kita coba lihat ya. Apa yang terjadi dengan keluarganya ya. Amnon memperkosa akan Tamar ya. Kemudian kita tahu terjadi permasalahan antara Amnon dengan Absalom. So, Tamar itu adalah saudara daripada Absalom. Kemudian apa yang terjadi ya? Absalom membunuh akan Amnon, saudaranya ya. Kemudian apa yang terjadi ya? Ada masalah yang lain dengan seorang anak yang lain, yaitu Adonia ya. Kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 6, selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Sudah tahu anaknya salah, tapi nggak ditegur. Nah, itu yang menyebabkan dia selalu merasa dimanja, dan pada satu saat di mana ia mau coba menjadi raja dan mengadakan satu coup. Ya, dan akhirnya ya kita tahu apa yang terjadi dengan Adonia, yaitu Raja Salomo juga membunuh dia. Nah, kita lihat bahwa Daud sukses dalam pekerjaannya ya, peperangannya, jadi raja, namun bisa matikan Goliat. Iya, bisa matikan Goliat, tetapi dia gagal dalam rumah tangga. Apakah ini mungkin terjadi dengan banyak sekali keluarga sekarang ini? Sukses dalam jabatan, boleh mungkin mempunyai jabatan yang sangat tinggi ya, sukses dalam bisnis, sukses mungkin dia ketua jemaatnya ya, tetapi dia gagal di dalam suatu rumah tangga ya. Nah, tipe orang tua yang memanjakan anak. Kalau kita lihat tipenya adalah orang tua itu selalu memberikan secara berlebihan. Mungkin itu kompensasi dia mungkin terlalu sibuk, tidak cukup waktu dengan anak, jadi dia memberikan apa saja kemauan daripada anak. Oke, kasih aja. Supaya bisa kompensasi dia punya lack of time dengan anak-anak. Kemudian mengambil peranan anak secara berkelebihan, ya itu pun menjadi suatu permasalahan. Kemudian terlalu sering mengalah, ya. Jadi apa saja yang diminta anak, nggak apa-apalah, ya kita terlalu sibuk, ya. Minta ini, kasih aja lah. Ya. Jadi mengalah saja. Jadi sekali-sekali pulang malam, ya nggak apa-apalah. Ya akhirnya keseringan. Kemudian dia bergaul dengan orang-orang yang kurang baik, nonton-nontonan yang penuh dengan kekerasan dan sebagainya. Ya kemudian
akhirnya dalam keadaan yang sudah terlambat. Ya. Ya, jadi alasan yang keempat sebagaimana tadi sudah kita katakan, orang tua terlalu sibuk, tidak memberikan cukup waktu, sehingga untuk compensate-nya itu dia berikan apa saja. Oh, mau minta ini dikasih, mau minta ini dikasih. Padahal anak sebenarnya kepengen untuk mempunyai waktu kebersamaan dengan orang tua. Jadi anak membutuhkan kasih sayang, tapi yang diberikan adalah masalah materi. Ya. Dan tanda anak yang dimanja itu bagaimana? Oh, dia tidak mau menerima penolakan. Dia merasa kalau ditolak, wah itu sudah, dia berontak terus langsung. Ya, kita lihat anak itu dari kecil, dia kadang-kadang pada saat dia meminta untuk membeli sesuatu ditolak, kemudian renge-renge sudah berguling-guling dan sebagainya di supermarket dan sebagainya. Ya, akhirnya bagaimana? Dan orang tua kadang-kadang malu kan di supermarket kan. Wah, anak ini kok sampai begitu. Oh, nak ini aja, beli aja. Itu yang tidak bisa kita manjakan anak itu. Kalau dia sudah kayak gitu, mesti time out ya. Jangan sampai anak itu berguling-guling. Oh, dia tahu senjatanya. Kalau dia sudah berguling-guling atau dia berteriak-teriak, dia menunjukkan tidak mau menerima anjuran dari orang tua yang tidak mau membeli barang itu, dia lebih menjadi-jadi. Jadi dia tidak merasa puas ataupun bersyukur ya. Sebetulnya bersyukur bahwa keadaan dia jauh lebih bagus daripada anak-anak yang miskin ya. Tetapi anak-anak yang miskin atau sederhana mungkin saja oleh sebab kesederhanaan jadi lebih mudah untuk menurut kepada orang tua. Tetapi yang selalu dimanja menyebabkan mereka tidak merasa puas, tidak merasa bersyukur, dan tidak mau menerima penolakan. Ya, dan selalu ingin diutamakan. Harus saya dulu kalau mau beli barang apa-apa, Poppy untuk saya, ini kereta untuk saya, semua saya, I first. Itu tanda anak-anak yang dimanja. Dan tidak sabaran kalau mau sesuatu sekarang juga, dan itu berbahaya sekali. Seperti Samson dan Delilah, I want it now. Kemudian kita lihat tanda yang kelima yang tidak bisa menerima kekalahan. Kalau dia kalah, apakah main games atau apa, mesti dia yang menang. Itulah tanda anak-anak yang dimanjakan. Dan itu sangat berbahaya sekali. Kemudian bahaya memanjakan anak, kita dapatkan beberapa poin yang sangat penting. Nomor satu, anak mengukur kebahagiaan dengan barang. Kalau dia ada barang cukup, dia rasa ini baru, dia senang. Dia lebih hebat dari yang lain. Lihatlah, saya punya ini mainan-mainan yang luar biasa. Akhirnya sampai kepada yang besar, kemudian dia tunjukkan mobil yang mahal-mahal, mau show off lah ya. Show off, luar biasa. Dia pakai Harley Davidson. Jadi itu adalah satu hal yang menunjukkan bahwa dia lebih hebat dari yang lain, yang sebetulnya mau menutupi sesuatu kekurangan yang ada padanya. Terus anak menilai diri dan orang dari apa yang dikenakannya. Tengoklah, saya pakai baju bermerek. Wah, saya ini adalah orang yang kaya, orang yang berada. Ya, itu menunjukkan bahwa dia adalah spoiled child, anak-anak yang dimanjakan. Iya, kadang-kadang mereknya sengaja ditaruh di luar supaya orang bisa lihat. Atau kadang-kadang dia punya bandrol harga itu masih dilengketkan. Itu. Oke. Kemudian kesulitan hidup di masa depan, oleh sebab masa depan siapa yang akan memanjakan dia? Akhirnya dia mau hanya kemauan saja yang akan tercapai. Dia akan mempunyai masalah di pekerjaan, mempunyai masalah di sekolah, mempunyai masalah dalam berbagai macam kehidupan di masyarakat. Kemudian dia menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab. Sebab kenapa? Di rumah pun mama, papa manjakan ini. Saya mau suka hati senang saya lah yang saya kerjakan. Tidak ada responsibility, tidak ada tanggung jawab sama sekali. Kemudian selalu tergantung kepada orang tua dan backingnya orang tua saya kan kaya, orang tua saya kan mempunyai kedudukan yang tinggi, jadi dia nggak ada tanggung jawab sama sekali. Dan lupa bahwa itu kekayaan itu adalah suatu hal yang sementara, ataupun juga kedudukan orang tua juga adalah satu perkara yang sementara yang bisa saja dicopot kapan saja, anytime. Jadi ini adalah satu hal yang kita harus berhati-hati dalam memanjakan anak-anak Terus mudah menyerah saat menemui kesulitan dan kegagalan. Karena kenapa? Dia tidak bisa solve problem. Dia tidak bisa mengatasi persoalan Jadi kalau ada apa-apa saja dia sudah menyerah. Nggak bisa, nggak tahu, nggak bisa saya selesai.
selesaikan. Jadi menjadi pribadi pemberontak dan tidak santun dan tidak disiplin ya, oleh sebab dia mau kemauannya. Jadi kalau diberikan tugas ya, misalnya dia akan suruh orang lainnya untuk kerjakan. Dia tidak mau mengerjakan itu tugas sekolah dan sebagainya. Memiliki interaksi sosial yang buruk sebab dia tidak bisa menyesuaikan. Anak manja kan, dia mau kemauan dia saja yang terjadi. Dan itu satu hal yang menyebabkan dia sukar sekali untuk mendapatkan banyak kawan. Ya. Kurang berempati, tidak merasakan perasaan orang lain. Ya, orang itu sudah dipukul dan sebagainya, dia tidak rasakan sedih atau dan kasihan. sebagainya. Tetapi dia kata puas lu. Ya, itu adalah satu hal yang berbahaya. Ya, terus kesulitan menyelesaikan konflik. Dia tidak bisa selesaikan konflik sebab ingat dia punya kemauan saja jadi mana bisa selesai konflik yang dihadapi. Oke. Nah, mengapa anak misalnya suka berkelahi? Ya. Pertama, kita lihat karena kurangnya mendapat perhatian di rumah. Jadi kita harus sebagai orang tua itu punya perhatian dong kepada anak kita. Jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan sampai anak keleleran. Tapi kita kalau anak itu kadang-kadang anak itu spesial copotin dia punya mainan supaya mendapatkan perhatian dari orang tua. Tapi orang tua pun nggak peduli, cuma lihat koran itu gitu. Jadi dia lebih lagi mencari perhatian dengan membuat kenakalan. Kemudian terlibat dalam kasus perundungan, ya, artinya perkelahian dan berbagai macam masalah terjadi oleh sebab dia mau untuk mendapatkan perhatian, menunjukkan bahwa dia cukup jago dan sebagainya. Ya, kemudian memiliki kontrol emosi yang belum matang. Jadi dia bisa marah, tidak secara mendadak dia bisa berteriak, ya, oleh sebab dia merasa bahwa kemauannya itu tidak terpenuhi. Ya. Kemudian lingkup keluarganya, pergaulannya kurang baik karena dia bagaimana dia mau terlalu mementingkan diri. Orang kan nggak suka orang senang untuk share, tetapi dia lebih mau kalau dialah yang menjadi yang utama. Nah, dan yang kelima kita lihat sering anak-anak itu learn by modeling. Dia lihat dengan model orang tuanya. Loh, bapak mama aja selalu suka berkelahi. Apa enggak dia rasa berkelahi itu bertengkar, apakah dia pukul atau tampar istri itu apa semua, dia rasa itu sesuatu perkara yang biasa. Satu hal yang biasa, dia sudah tidak lagi mempunyai kepekaan. Dia lihat orang tuanya kayak gitu. Satu hal yang bisa ditambahkan juga di sini adalah misalnya mungkin dia banyak menonton adegan-adegan kekerasan. Jadi oleh sebab melihat adegan kekerasan, maka dia tidak merasa peka lagi bahwa kekerasan itu adalah sesuatu perkara yang tidak baik. Jadi itulah sebabnya dia suka berkelahi. Dan kemudian keenam kita lihat kurang biasa bersosialisasi dengan teman sebaya. Oke, dan kemudian efek daripada kekerasan kepada anak, kita sudah sebutkan sulit mengendalikan emosi, mengalami penurunan fungsi otak, Jadi artinya kecerdasan pun terpengaruh, Kita harus mengetahui bahwa memang secara moralitas, itu baru saja dia punya frontal lobe itu terbentuk dalam usia 25 tahun. Namun itu berangsur-angsur itu dapat makin lama makin baik, Kalau kita dididik dengan baik. Tetapi kalau seandainya seorang itu mempunyai pengaruh-pengaruh yang tidak baik, itu merusak akan pembentukan daripada frontal lobe itu. Sulit membangun hubungan dengan orang lain, Bagaimana dia mau berhubungan dengan orang lain sedangkan dia itu real handicap, Bagaimana dia tidak bisa bergaul dengan orang lain karena dia mau kemauan dia saja jadi. Kemudian bersiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan. Oleh sebab kemauannya saya terpenuhi, menyebabkan dia kurang tidur, akibatnya imunitas menurun dan sebagainya. Jadi pelaku kekerasan kepada anak. Jadi inilah yang telah terjadi bahwa anak itu pun melakukan berbagai macam kekerasan. Nah, sekarang kita mau coba lihat strategi pendidikan anak menurut Alkitab. Ini adalah satu perkara yang sangat penting. Kenapa? Oleh sebab sama seperti yang terjadi, contoh yang diberikan oleh Alkitab mengenai pengalaman daripada Daud, bahwa itu bisa terjadi kekerasan itu pada masa lalu, maka itu pun bisa terjadi sekarang. Maka kita pun akan belajar
belajar prinsip yang Alkitab berikan sehubungan dengan soal ini. Nah. Baik, yang pertama adalah Kita harus ajar anak itu dari kecil. Kalau kita Amsal 22 ayat yang ke-6. ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya, maka sampai masa tuanya ia akan hidup demikian. Jangan sama sekali main hantam, main tampar, main tendang sama kita punya pasangan. Sebab anak-anak learn by modeling. Ya. Jadi mengajar dari kecil untuk dapat menghormati orang tua, kemudian untuk siap untuk menurut akan orang tua dan bisa untuk mendisiplin dirinya. Ya. Jadi jangan sampai hanya kemauannya saja terpenuhi. Ini harus dibentuk dari kecil. Ya. Kemudian kita tahu bahwa ada langkah-langkah penting dalam pendidikan anak, dan dalam hal ini kita coba lihat Ada beberapa 3 langkah. hal. Ya. Yang Satu, pertama, mendidik dengan tujuan tepat. Apa kita mau? Kita mau supaya anak-anak itu mempunyai karakter, mempunyai tabiat Kristus. kita akan bahas dengan lebih dalam tentang ini. Kemudian yang kedua adalah menciptakan lingkungan yang baik. Ya. Kemudian kita coba lihat mendidik sesuai dengan pengembangan daripada anak. Ya. Waktu Jadi- kecil lain, tapi waktu besar kita masih sudah bisa dialog dan sebagainya. Oke, nah Ini sekarang 3 langkah. kita masuk kepada mendidik dengan tujuan yang tepat. Apa yang dikatakan dalam Council on Health halaman 50? Kehidupan tanpa tujuan adalah kehidupan yang mati. Pikiran harus dipenuhi dengan tema yang berhubungan dengan kekekalan. Ini akan cocok untuk kesehatan tubuh dan pikiran. Ini satu hal yang sangat penting sekali, ya, bahwa anak itu tahu tujuan hidupnya itu apa. Ya, kalau tanpa tujuan dikatakan sama dengan hal yang mati. Jadi tujuannya itu adalah kehidupan yang kekal, keselamatan untuk satu masa depan, untuk menjadi Warga surga. berkat warga surga, dan juga di dunia ini menjadi berkat kepada selama manusia. Dia harus tahu tujuannya daripada kehidupan itu apa. Ya, kalau misalnya hanya tujuannya itu adalah untuk kepelesiran sendiri, kesenangan seperti apa yang dikatakan oleh Stoik, ya, let us eat, let us drink, tomorrow we die. Ya. So besok kita akan mati juga, ayo makan minum senang-senang. Ya, akibatnya apa? Moralitas yang menurun. Tetapi kalau seandainya kita tahu tujuan itu adalah satu kekekalan, maka kita akan lebih mengerti, anak-anak itu lebih mengerti untuk perlunya menurut, mempunyai juga apa yang disebut self-discipline. Kemudian, What is the goal of your life? Apa tujuan hidup kita? ini penting sekali, ya. Apakah untuk dapat uang aja? Apakah untuk mempunyai lebih banyak dolar, ya? Ya, itu adalah hal yang sangat penting kita harus ketahui, ya. What is the goal of your life, ya? Oke, kemudian kami pernah tinggal di satu tempat, kemudian ada tikus. Kemudian kami kejar-kejar itu tikus, ya, tetapi ya nggak dapat itu tikus, ya. Kemudian terpikir, ya, ini tikus apa tujuannya, ya? Cari Tujuan makan. daripada tikus ini adalah cari makan. Jadi kalau begitu, kalau tujuan kita hanya untuk cari makan, maka kita tidak berbeda dengan tikus. Ya, jadi kalau kita hanya tujuannya hanya untuk ini saja, itulah sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 27 hal yang sangat penting. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Oke, jadi kita harus berpikir dan menyiapkan anak-anak muda itu, ya, bukan untuk sesuatu perkara yang bersementara, hanya untuk bisa makan saja atau sedang-sedang saja, tetapi untuk sesuatu perkara yang mempunyai kekekalan, ya. Sebab Surga. hidup dunia ini berapa lama, ya? Sebentar saja. Ya, 70, kita sudah lewat dari situ. 80, 90, sesudah itu apa yang terjadi? Kita akan mati. Tapi kita harus memikirkan untuk satu kehidupan yang kekal, di mana kekekalan itu berapa lama? Forever is a long, long Forever time. is a long, long time. Selama-lamanya. Oke. Jadi harus kita ajar membawa anak itu mengenal akan Yesus Kristus, ya, untuk suatu kehidupan yang kekal, sebab Yesus sudah mati untuk kita. Jadi dasar penting untuk tujuan dalam parenting itu adalah satu hal yang sangat penting. Kita harus merindukan anak-anak kita supaya selamat dan mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus. Ini yang paling utama. Have a good relationship sama Tuhan. Kalau kita lihat
kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, kita selalu memikirkan, aduh Tuhan itu bukan main, raja di atas segala dunia, datang ke dunia ini, penuh penyangkalan diri, lahir di kandang binatang. Waduh, jadi kita tidak akan merasa sakit hati kalau memangnya orang marah kepada kita atau apa. Yesus saja raja di atas dunia, rela untuk datang menyelamatkan kita dengan lahir di kandang binatang. Kita apalah? Ya, jadi kita mau anak-anak itu selamat, mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Makanya kita ajar kami ajar cucu-cucu untuk berdoa, ya, untuk memberikan pelajaran Alkitab dan sebagainya, supaya mereka bisa betul-betul mempunyai pengembangan kerohanian yang baik. Kemudian kita rindu anak-anak untuk mempunyai pertobatan dan menghormati akan Tuhan. Ini adalah satu hal yang sangat penting yang terjadi. Kalau salah, ajar kembali dengan penuh kerendahan hati. Sebab orang tua sering katakan, kami nggak pernah berbuat salah. Orang tua nggak pernah berbuat salah. Salah, kita kan manusia biasa. Tapi kita bisa ajar kembali, maaf, kami sudah salah, kita ajar kembali dengan penuh kerendahan hati pada anak kita. Oke, dasar penuh tujuan ini, anak yang merasa selalu benar itu adalah satu hal yang sangat berbahaya. Ya, itulah sebabnya kita harus membimbing mereka untuk untuk menyadari bahwa mereka tidak selamanya benar. Ya. Ya. Kemudian kita tahu artinya ada orang tua yang selalu bela anak walaupun anaknya salah. Anak akan arogan. Saya ingat sekali waktu di sekolah, ada orang tua yang anaknya tahu anaknya salah, gurunya sudah memberikan amaran dan gurunya sudah kasih straf sama anak ini, ya, atau kasih straf, ya, artinya hukum kepada anak ini. Datang bapaknya marah kepada gurunya, malahan bela anak saya. Oh, jadi anak itu jadi arogan. Iya, dia merasa lebih berkuasa daripada guru. Wah, itu merupakan tanda-tanda yang berbahaya. Saya ingat seorang tua yang marah-marah sama guru. Kami punya sikap waktu anak kami dihukum, sudah selayaknya anak itu dihukum. Kita harus kerjasama dan tua dan guru untuk pengembangan anak. Baik. Anak-anak perlu dibimbing untuk percaya kepada Tuhan. Itu sangat penting. Iya. Jadi kepercayaan kepada Tuhan sangat penting sekali. Kemudian anak-anak akan senang melayani orang lain. Itu yang kita harus pupuk kepada anak itu. Bukan untuk membuat jahat kepada orang lain, tapi untuk melayani kepada orang lain, bikin senang orang lain. Ini sangat penting sekali. Ya. Kemudian rasa hormat kepada Allah. Ya. Apa yang dikatakan dalam Child Guidance halaman 99. Rasa hormat harus dihargai. Rasa hormat adalah kasih karunia yang harus dihargai dengan hati-hati. Setiap anak harus menunjukkan penghormatan yang benar kepada Tuhan. Dan itu sangat penting untuk dikembangkan mulai dari kecil. Ya. Kemudian kita harus tahu, tidak ada keluarga yang sempurna. Nggak ada. Ya, itulah sebabnya kita harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat mendidik anak kami. Kami dapat mendidik akan cucu kami. Ya. Kemudian kalau mungkin orang tua telah buat kesalahan, ya, bagaimana kita harus buat? Datang kepada Yesus. Oke. Baik, kita coba lihat ini poin yang sangat penting. Bila pernah gagal, jangan merasa terlambat. Ingat Daud. Daud kan sudah gagal, tetapi apa yang dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 1 dan 2? Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Jadi ia memberikan nasihat kepada anaknya. Ya. Kemudian apa yang dikatakan lebih lanjut dalam ayat yang kedua? Ya, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditujukannya, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Jadi dalam suasana yang paling gawat, artinya sudah mau mati, ya, Daud masih memberikan nasihat kembali. Artinya dia sudah pernah gagal, ya, namun ia mau berusaha kembali supaya Raja Salomo akan bertindak dengan bijaksana dan mempunyai kehidupan yang lebih baik. Jadi jangan merasa terlambat. Kita harus selalu gunakan artinya segala macam usaha untuk memperbaiki cara kita dalam pendidikan anak. Baik. Kemudian yang kedua,
Yang tadi langkah kedua. Langkah kedua untuk sesuai dengan prinsip Alkitab ialah kita harus menciptakan lingkungan yang baik. Ya, kenapa? Kita coba lihat bagaimana Tuhan membuat lingkungan yang baik sebelum memberikan tugas kepada manusia. Kita lihat Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takluklah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi sudah ada perfect environment, lingkungan itu sempurna, lingkungan itu baik, baru Tuhan menciptakan manusia dan memberikan tugas kepada manusia. Jadi sudah ada bunga-bunga untuk kita sukacita, sudah ada buah-buahan, biji-bijian yang mereka dapat nikmati, dan artinya keindahan, suasana yang sangat indah, pohon-pohon yang begitu cantik, bunga ataupun juga artinya sudah disiapkan sesuatu perkara yang indah sebelum diciptakan manusia. Ini satu hal yang sangat penting. Jadi apakah lingkungan yang baik untuk anak-anak itu bertumbuh? Nah, ini beberapa poin yang sangat penting ya. Kita harus ingat yang ke lingkungan yang harus diberikan adalah kasih sayang. Kita mengasihi akan anak-anak, cucu-cucu kita. Itulah lingkungan yang harus disiapkan kepada anak-anak. Kemudian support. Berikan support kepada anak-anak. Jangan kita terlalu sibuk sampai anak-anak kelelahan dan kita tidak menunjukkan kita punya support kepada anak-anak. Kemudian kita jangan pernah lupa ingat bahwa kita harus memberikan nilai yang baik. Nilai yang begitu bagaimana? Nilai jujur, nilai rajin, setia. Itu adalah satu nilai daripada kekristenan yang harus ditunjukkan kepada mereka. Terus kita harus selalu menunjukkan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi anak-anak itu belajar untuk bertaut kepada Tuhan. Itu adalah satu hal yang sangat penting, kepercayaan kepada Tuhan. Jadi ini adalah suatu lingkungan yang harus diberikan kepada anak lingkungan yang baik. Kemudian lingkungan yang baik adalah merupakan prinsip yang sangat penting sekali supaya anak itu dapat bertumbuh dengan suasana yang kondusif untuk bertumbuh. Baik, bagaimana mengajarkan nilai tersebut? Ada 3T. Dan apa ini 3T? Saya ingin katakan talk, berbicara, artinya komunikasi yang baik. Kemudian take time untuk listen kepada mereka. Ingat, orang tua jangan terlalu sibuk sehingga anak keleleran, tidak ada perhatian kepada anak. Kemudian apa yang diberikan? Touch. Jamahan itu penting sekali, pelukan, pelukan, kasih sayang kepada anak-anak dan sebagainya. Jadi mereka merasakan dicintai. Ini hal yang sangat penting untuk menghindarkan tindakan keras. Mereka tidak akan melakukan suatu tindakan yang keras kalau misalnya mereka mempunyai ketiga T ini begitu. Baik. Speak the truth in a loving way. Itulah yang dikatakan di dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Di mana kebenaran disampaikan dengan cara yang penuh kasih sayang. Kita harus mengasihakan ini dan harus mempunyai suatu lingkungan yang baik. Dan ini kita lihat, ajar dengan teladan. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi ini terus-menerus. Bagaimana kita ngajar? Ini berarti mengajar dengan teladan kita, teladan kita, apapun yang kita buat, anak-anak itu dapat belajar. Kemudian apakah dia masak sama-sama, coba lihat. Anak-anak senang loh belajar masak. Coba lihat waktu dia mengajar Alkitab, dia menunjukkan perhatian yang penuh. Kemudian itu main-main interaktif dengan orang tua, main Bible lessons, apa semua itu mengajar dengan teladan. Itu hal yang sangat penting sekali, dan lingkungan yang salah adalah tidak diberikan waktu dan terlalu sibuk. Itu adalah hal orang tua. Kemudian kesalahan kedua yang selalu kita lakukan sebagai orang tua adalah terlalu kontrol,
controlling, too much controlling, terlalu mau mengatur, ini mau pakai ini, pakai nggak boleh. Anak itu tidak lagi berpikir, tidak lagi berpikir. Jadi dia takut di depan orang tua, tetapi kalau di luar orang tua, sudah seperti dia kuda lari di atas. Kuda lepas dari pingitan. Okay. Ini selalu salah ya. Efesus 6 ayat 4 katakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat. Kenapa dikatakan kepada bapak? Iya. Karena bapak yang sering. Bapak adalah yang bertanggung jawab, bapak adalah yang menjadi pelindung, bapak adalah yang memberikan teladan, dan bapaklah yang dapat memberikan akan kasih, jadi ini satu hal yang sangat penting yang harus kita ingat. Kemudian lingkungan yang baik yang lain adalah itu adalah merupakan model dalam hubungan dengan Tuhan. Kalau dia lihat orang tua selalu berdoa, selalu ini, dia pun tahu bahwa kita memang selalu harus berdoa. Sebab itu ada lingkungan yang biasa dia hidup. Dan tempoh hari kita berbicara mengenai masalah bagaimana mengatasi gadget. Salah satu adalah orang tua jangan memberikan teladan kepada anak selalu dengan gadget. Jadi kalau misalnya orang tua selalu dengan gadgetnya, maka anak pun akan ikut-ikutan. Itu satu hal yang kita harus ingat. Jadi resep lingkungan yang baik sudah jelas adalah penuh dengan kasih. Kasih, anak merasa dicintai, dan kalau kasih dia akan memberikan waktu, dia akan berbicara tentang kasih dan juga akan memberikan jamahan. Itu adalah satu hal yang sangat penting. Dan bagaimana kita mengajarkan kasih? Dengan mengasihi kasih yang tidak bersyarat. Jadi tidak, kalau kamu baik baru saya baik sama kamu. Kalau kamu jahat enggak. Jahat pun kita terima, dia tegur dia dengan penuh kasih. Bila tidak ada kasih dalam rumah tangga, maka mereka akan bingung. Sebab tanpa kasih kita sama seperti gong yang berbunyi. Tidak ada apa-apa. Walaupun anak-anak luar biasa, pintar cari uang, straight A, tanpa kasih tidak berarti apa-apa. Sebab itu adalah resep yang paling manjur. Itu hal yang sangat penting. Resep lingkungan yang baik adalah mengajarkan kebenaran, dan kebenaran adalah hal yang penting. Dan kembali Ulangan 6 ayat 6 dan 7, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kamu perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Apa artinya? Firman Tuhan atau kebenaran harus diajarkan dengan berulang-ulang, makin lama mereka dapat berkembang di dalam kerohaniannya. Ajaran kebenaran, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus adalah kebenaran. Itu berarti kalau kita mengajarkan kebenaran, kita harus mengajarkan tentang Yesus Kristus. Dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi dengan demikian kita harus mengajarkan akan firman Allah kepada anak-anak. Itulah merupakan suatu kebenaran. Baik, kemudian faktor yang lain dalam Mazmur 119 ayat 30. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Jadi di samping itu mereka harus mengenal akan 10 hukum yang Tuhan berikan itu. Hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum kesehatan sangat penting. Itulah merupakan satu kebenaran yang harus diajarkan kepada anak-anak dengan berulang-ulang. Dan jangan pernah lupa, mereka harus mempunyai rasa hormat kepada Allah. Rasa hormat harus dihargai. Rasa hormat adalah kasih karunia yang harus dihargai dengan hati-hati. Setiap anak harus menunjukkan penghormatan yang benar kepada Allah, sebagaimana yang telah dituliskan oleh Ellen G. White di dalam Child Guidance halaman 99. Kita sudah berikan ini kutipan, jadi kita harus ingat untuk tetap mengajarkan rasa hormat. Kemudian katakan orang tua harus menaruh perhatian kepada firman Allah. Mereka yang merindukan anak-anaknya untuk mengasihi dan menghormati Allah harus membicarakan apa? Kebaikannya, kedaulatannya, kuasanya seperti dinyatakan di dalam firman-Nya dan pekerjaan penciptaan. Ini adalah satu poin yang sangat penting sampai anak-anak bisa takut akan Tuhan dan mengasihi akan Tuhan. Kemudian ajarkan mereka untuk memikirkan orang lain, Dengan demikian engkau menyediakan mereka untuk pelayanan yang lebih tinggi dalam perkara rohani. Jadi kita ajar mereka untuk melayani, untuk
kepentingan sesama manusia. Ya. Kemudian lebih lanjut kita dapatkan kapan kita harus mengajarkan ini. Sedini mungkin kita ajarkan anak pelajaran untuk menolong orang lain. Ajarkan Allah dengan setia dalam melaksanakan pekerjaan di rumah tangga. Jadi sedini mungkin masih ini kecil sangat penting. Pun masih kecil. Ini cucu kami ini, Chelsea dan Caitlin. Kita ada yang dikatakan itu untuk memberikan hadiah kepada hari Natal untuk orang-orang di Afrika ataupun di tempat-tempat yang membutuhkan pertolongan. Jadi kami beli ini shoebox ini untuk anak-anak yang ada dia kategorinya, ada untuk anak perempuan, ada untuk anak laki-laki, umur berapa. Jadi kami beli, ambil box yang khusus untuk berikan kepada anak-anak yang umur Chelsea dengan Caitlin ini. Jadi ada popinya, ada bahan bacaannya, ini coloring booknya dikasih. Nah kita ajar sama mereka, tolong masukkan ke shoebox ini. Jadi mereka ikut ambil bahagian dan mereka tahu ini adalah akan dikirim ke Afrika, Ini akan dikirim ke Romania misalnya, atau ke tempat-tempat yang membutuhkan akan pemberian. Banyak sekali mereka di tempat itu yang tidak tahu mengenai Tuhan. Jadi dalam shoebox itu ada buku untuk pengenalan, jadi dia orang baca, akhirnya jadi mengenal akan Tuhan. Baik. Jadi kemudian suasana itu penting sekali, mendidik sesuai dengan pengembangan anak. Itu yang langkah yang ketiga. Yang harus dilihat. Kemudian masa kasih dan disiplin. Ketika pelanggaran ada resiko, disiplin dan reward. Kalau ikut dapat reward, pahala. Kalau tidak menurut, disiplin. Ini adalah satu hal yang sangat penting. Jadi kadang-kadang mereka harus mendapatkan hukuman misalnya, walaupun hukumannya tidak dengan tangan. Jangan pukul, itu sama sekali tidak. Kalau kita main pukul, dia akan berkatakan, kalau gitu saya bisa pukul kalau saya tidak pukul. Tapi kasih time out. Kita lihat prinsip dalam Ibrani 12 ayat 10 sampai 12. Mereka mendidik kita dalam waktu yang sempit, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak menatakan sukacita, tapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Seitu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan sering hukuman mereka tidak senang, tetapi kita tahu bahwa ini adalah untuk sesuatu kebaikan. Sering kalau kita tanya, now Chelsea, kamu sudah buat salah, time out. Dia bilang, enggak, saya nggak mau time out. Tapi kita harus laksanakan. Biarpun 1 menit, dia rasanya sudah kayak 1 jam. Nah, sudah sampai 1 menit, baru kita kasih keluar. Dia bilang, ingat apa yang kamu lakukan sampai kamu dapat hukuman time out. Bersendiri di kamar itu. Lalu dia kata, marilah sama-sama kita berdoa. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada dia untuk menurut di hari kemudian. Ingat Imam Eli, apa yang terjadi? Dia kan pekerjaan sebagai imam, tetapi anak-anaknya dia tidak ngajar anak-anaknya. Itulah sebabnya kita harus ingat prinsip Alkitab. Kalau kita mengajar, kita harus mengajar dengan sabar. Apa yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kemudian mengajar dengan bijaksana, Amsal 31 ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut yang ada di dalam lidahnya. Kelemah lembutan adalah sangat penting sekali. Jadi walaupun itu firm, tegas, tetapi dengan lemah lembut diberikan kepada mereka. Dan mengajar dengan teguh, apa yang dikatakan dalam Amsal 29 ayat 15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jadi kita harus mengajar dengan teguh di sini. Jadi setiap anak perlu untuk mendapatkan disiplin untuk pelanggarannya. Dan kalau ada satu koreksi adalah untuk suatu kebaikan, supaya tabiatnya dapat dibentuk. Dan ayat ke-11 tujuan disiplin untuk kebaikan mereka. Jadi training untuk membina hati mereka untuk mengasihi akan Tuhan dan orang lain. Sebab itu adalah hukum yang terbesar. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka otomatis kita akan mengasihi satu sama lain. Termasuk
keluarga kita, termasuk orang teman-teman kita, termasuk juga kepada saudara-saudara kita. Ya, jadi biarlah kita dalam mendidik akan anak-anak, ya kita akan memberikan lingkungan yang penuh dan kasih, mengajarkan akan kasih sampai mereka mempraktekkan kasih. Kalau mereka mengasihi, maka mereka tidak akan mau bertindak kekerasan dan mereka tidak mau melakukan satu kenakalan yang bisa membahayakan akan orang lain. Mudah-mudahan pelajaran ini dapat menolong kepada semua keluarga ya untuk mempunyai anak-anak yang bertumbuh dengan baik dan menghindarkan berbagai macam kekerasan yang dapat terjadi. Ya, ada tambahan yang kita mau berikan, yaitu bantu anak dalam menyelesaikan masalah. Ya, ini strategi dari orang tua. Berikan pujian dan motivasi. Ya, menjadi teladan untuk anak yang sudah kita katakan tadi. Dan jangan langsung memarahi anak kalau melakukan suatu kesalahan, tetapi bertindak dengan bijaksana. Ya, kalau mau marah anak pun panggil anak itu, jangan di depan orang, kan dia malu. Ya, jadi kita memarahinya dengan hanya secara pribadi. Berikan cukup perhatian kepada anak, berikan kesibukan pada anak dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Sehingga mereka penuh dengan kesibukan, tidak ada kesempatan untuk kenakalan. Ya, perlakukan anak dengan adil dan hentikan pertengkaran sebelum itu terjadi. Baik, dan ingat, mereka belajar dari apa yang mereka lihat. Hindarkan dari kecil hal-hal yang menunjukkan kekerasan. Kata-kata yang keras ataupun juga tontonan yang penuh dengan kekerasan adalah hal yang harus dihindarkan sama sekali. Baik, itulah yang kita telah pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan kita dapat mempunyai anak-anak yang penuh dengan kasih sebagai gantinya kenakalan. Terima kasih Pendeta dan Ibu, luar biasa tips-tips yang sudah dibagikan ya. Betul. Lebih banyak tips kepada orang tua gitu ya. Jadi tadi ada poin yang semuanya poin, cuman yang saya ambil tadi ada 3T. Time bicara, talk, time sama touch, sentuhan. Jadi anak-anak itu juga perlu dengan sentuhan, dipeluk, kehangatan gitu kan. Terus bicara dan ya banyak tadi poin-poin penting yang sudah disampaikan oleh pendeta dan Ibu Pendeta. Nah, saat ini tiba saatnya kita masuk di segmen baca-baca polling. Tapi sebelum kita baca polling, kita akan saksikan Tahukah Anda yang satu ini. Tahukah Anda? Ternyata ada ayat Alkitab yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan sebenarnya bukan hal baru lagi yang kita dengar untuk saat ini. Mungkin hal ini sering kita jumpai yang mana sering melihat kejadian ini secara nyata dengan mata kepala sendiri. Memang pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam keluarga dengan alasan bermacam-macam. Berikut ini tim redaksi Hope Channel Indonesia memberikan setidaknya 5 ayat Alkitab tentang kekerasan terhadap perempuan yang harus diketahui sebagai orang Kristen. Yang pertama, Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dinyatakan dengan jelas di sini bahwa laki-laki dan perempuan memiliki nilai atau martabat yang sama di hadapan Tuhan Yesus. Dengan pernyataan ini menjadi jelas bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan sama saja dengan menyakiti manusia dan merusak ciptaan yang telah dilakukan oleh Tuhan sebelumnya. Suami harus diperhatikan. Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan menamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat ini mengartikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki sumber yang sama, yaitu satu dan utuh dan tidak terbagi, menghubungkan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Juga jelas dari ayat ini bahwa kekerasan tidak pantas bagi perempuan, yang di mata Allah memiliki nilai kesucian dan kehormatan yang sama. Oleh karena itu, tindakan kekerasan terhadap perempuan sama sekali tidak dibenarkan. Ketiga, Galatia 3 ayat 27-28. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan,
karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Di sini menjadi cukup jelas bahwa jika kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama di mata Tuhan Yesus, maka tidak benar bahwa kekerasan tidak termasuk dalam ajaran agama Kristen. Khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun karena tidak sesuai dengan isi Alkitab. Keempat, Efesus 5 ayat 21. Saling rendah hati dalam takut akan Kristus. Sekali lagi, kita diajarkan untuk merendahkan diri di antara sesama manusia. Jangan gunakan kekerasan pada salah satu pihak. Menghargai diri sendiri dan merendahkan diri sama saja dengan menghargai Kristus dan takut akan Kristus. Kelima, Efesus 5 ayat 25-33. Di dalam ayat-ayat ini mengatakan lebih jelas bahwa seorang pria harus mencintai istrinya, harus rela mengorbankan dirinya untuk istrinya. Ini memperjelas bahwa kekerasan tidak akan terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Padahal ayat ini mengajarkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun dan untuk tujuan apapun. Dan tentunya kekerasan tidak pantas dilakukan pada anggota keluarga lainnya, seperti anak-anak atau anggota keluarga lainnya. Dari beberapa ayat Alkitab, terlihat jelas bahwa kekerasan terhadap perempuan sebenarnya tidak diperbolehkan. Hal ini juga sangat bertolak belakang dalam ajaran Kristus dalam Alkitab. Itu dia setidaknya 5 ayat Alkitab tentang kekerasan terhadap perempuan yang harus diketahui sebagai orang Kristen. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di Tahukah Anda selanjutnya. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Obsesi Hati. Ya, untuk segmen kali ini kita akan merespon beberapa tanggapan dari pemirsa, ya, dan juga berdasarkan polling dari sosial media Hope Channel Indonesia yang sudah kita tampilkan di Instastory. Ya, tim kreatif sudah buat ya. Betul. Polling kita seputar tentang topik kali ini. Kekerasan pada Ya. anak muda. Jadi kita sambil bincang-bincang juga, sambil membacakan juga ya polling yang sudah masuk. Nah, pertanyaan yang pertama itu, menurut kamu, apa sih yang menjadi penyebab sehingga terjadinya kekerasan pada anak muda? Menurut kamu kalau apa? menurut saya ya, sayang ya, waktu zaman SMA, itu kan sering tuh tontonan-tontonan kekerasan kan. Dan buat laki-laki, ya seneng juga sih nonton. Terus karena ngelihatnya itu seneng, terus jati diri, ya, lagi cari-cari jati diri, kebawa-bawa sampai dunia pertemanan. Dan kebetulan di dunia pergaulan waktu itu, ya memang ada yang baik, tapi kebanyakan yang begitu, yang agak nakal, yang suka membuli. Jadi mau nggak mau, kekerasan itu ada di mana-mana. Selain verbal, fisik pun ya terjadi begitu. Jadi, Akibatnya karena lingkungan, karena tontonan juga, ya, dan juga karena lagi cari jati diri gitu. ya berarti sebenarnya dari rumah juga sangat berperan penting ya. Betul. Dan kalau kita lihat ya, orang-orang yang seperti itu sebetulnya dari rumah sudah melihat kekerasan. Benar. Saya punya teman waktu SMA, ya, dia nggak pernah marah, dan ternyata selidik demi selidik orang tuanya juga nggak pernah marah sama dia. Itu dia kembali lagi makanya ke topik tadi, dimanjain. Iya, betul. Dan seperti yang Iya. semua disampaikan oleh pendeta dan ibu pendeta, bahwa keluarga adalah tempat ya di mana kita memulai segala sesuatunya, maka orang-orang muda juga mendapatkan pelajaran dari rumah tangga. Itu yang pertama kali. Oke, nah kita mau baca ini menurut pemirsa ya. Ya. Waduh, bingung juga ya ini. Sesuai pertanyaannya, menurut Anda apa yang menjadi penyebab sehingga terjadinya kekerasan? Iya. Oh, ada yang jawab yang jawab pergaulan. Benar nggak ya ini tim Betul. kreatif? Benar ya ini ya, dari sini pertama ya. pergaulan. Pergaulan, ada dari hubungan yang kurang baik dengan orang tua, senioritas. Nah, iya, itu kan pergaulan juga ya. Maksudnya kan senioritas. dari karena senioritas gitu ya. Perpeloncoan. Bahkan waktu kita
masa orientasi mahasiswa atau siswa baru itu ditunjukkan satu adegan kekerasan. Kekerasan, kan? iya benar. Kayak contohnya aku kurang suka dengan kayak dijemur di tengah hari gitu. Betul. Padahal nggak semua orang senang gitu dijemur ya, apalagi tengah hari buta gitu Dan ya. pekerjaan-pekerjaan fisik itu kan harusnya mulia ya berdasarkan Alkitab. Tapi pekerjaan-pekerjaan fisik dijadikan hukuman. Kalau Yeah. misalnya kita melanggar atau nggak kerjain PR, hukumannya nyapu rumah, nyapu kelas gitu kan, nyapu halaman, bersihkan. Itu kan jadi bertolak belakang dengan ajaran Alkitab kan? Benar. Nah, ini coba kita tanyain pendapat pendeta nih, pendeta, mengenai tentang tanggapan-tanggapan dari pemirsa atau teman-teman kita yang di Instagram gitu, mengenai tentang apa yang menjadi penyebab. Nah, ada yang mengatakan tadi pergaulan, hubungan yang kurang baik dengan orang tua, dan juga senioritas. Bagaimana tanggapannya pendeta dan ibu? Masalah rumah tangga memegang suatu peranan yang sangat penting. Kalau seandainya anak ini sudah berada dalam suatu lingkungan kasih, ya, maka walaupun bagaimanapun pergaulan yang buruk yang dia ada, ya, dia tidak akan terpengaruh. Ya. Jadi yang sering terjadi adalah bapak anak tidak terlalu mendapatkan perhatian daripada orang tua, ya, dan sementara itu, ya, kemauannya itu selalu dipenuhi, ya, jadi tidak biasa belajar dengan self control, kemudian tidak biasa untuk mengontrol dirinya, sehingga datang tiba kepada suasana di dalam pergaulan dengan teman-teman, kemudian ada yang mengajarkan kenakalan-kenakalan, ya, maka untuk dapat diterima oleh temannya, maka ia juga ikut mengadakan suatu kenakalan, ya. Kemudian sudah melakukan kenakalan dan salah satu kenakalan adalah mengatasi masalah itu dengan pemukulan, maka mulailah biasa untuk baku pukul. Itu poin yang sangat penting. Di samping kenyataan bahwa kadang-kadang mereka sudah biasa melihat akan kekerasan di dalam rumah tangga. Ataupun dalam film dan sebagainya. Ya, orang tua melakukan kekerasan, ya, artinya bapak atau ibu, ataupun juga dia dapatkan kekerasan dari orang tuanya di rumah, ya. Kemudian dapatkan lagi film-film yang mengandung unsur kekerasan. Jadi tidak peka lagi dengan kenyataan bahwa kekerasan itu adalah salah. Malahan senang diketawa-ketawain, dikeroyokin. Aduh, itu jadi tiba kepada satu keadaan bahwa orang menderita, ya, itu adalah satu hal yang biasa, ya, dan dia ikut ambil bahagian dalam membuat orang untuk menderita, ya. Jadi ini bukan masalah yang baru, ya. Orang-orang Romawi dulu itu mereka punya tontonan itu adalah melihat orang berkelahi, ya, atau dimakan binatang. Dimakan binatang itu adalah tontonan mereka, ya. Jadi mereka tidak lagi merasa peka kepada kemanusiaan atau penderitaan orang lain. Jadi dalam keadaan suasana seperti itu, ya, oleh sebab melihat tontonan demikian dan sebagainya, maka mudah sekali untuk terbentur kepada masalah kekerasan kepada orang lain. Betul. Jadi memang tontonan itu sangat berpengaruh ya. Itu sebabnya dianjurkan di gereja kita anak-anak ya jangan tonton hal-hal yang aneh-aneh. Iya, gitu. makanya sekarang kan juga sudah ada difasilitasi kalau tontonan sekarang anak-anak, contohnya YouTube Kids gitu ya. Betul. Memang khusus anak-anak gitu kan. Anak-anak. Tapi tetap aja ya, yang namanya penghulu-penghulu dunia memasuk-masukkan dari advertisement juga ya. Iya, makanya. Jadi orang ada tua unsur juga kekerasannya, betul. orang tua juga harus bijak-bijak juga ya dalam hal ini. Iya, ekstra hati-hati juga, tapi jangan sampai kayak Ibu Pendeta bilang jadi controlling. Jadi betul. Terlalu mengontrol anak-anaknya gitu ya. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Menurut kamu, apa strategi yang dilakukan oleh orang tua untuk menghindari kekerasan pada remaja atau orang muda? Ini belum ada anak kita ya. Cuman kan pasti kita sudah tahu lah tips-tipsnya. Cuman kita bacain dulu ya dari pemirsa. Ada
bilang mengajarkan kelemah lembutan dan kesabaran. Iya. Ada yang bilang komunikasi yang benar antara orang tua dan anak. Dan ada yang bilang mendidik moral dan attitude anak dari rumah. Ya kurang lebih sama lah ya kita ya. Betul. Jadi hal ini memang ya seperti di awal tadi kita bilang, orang tua kalau dari sekarang sudah sangat ekstra lah mendidik anak. Iya. Iya kan? Apalagi parenting sekarang banyak banget ya peraturan-peraturannya, jangan ini, Jangan ini, jangan ini. Kalau kita zaman dulu, kalau ya pendidikan melalui kekerasan juga kali ya. tapi iya jadi menarik juga itu ya kalau dari Iya, kecil. betul. Dari kecil kita artinya bukan kekerasan yang Ya walaupun ini sedikit bukan menyudutkan ya, tetapi faktanya seperti di sekolah kalau kita ada kesalahan, iya. guru juga bermain fisik ya. Ya memakai fisik kan. Iya. Nah, ini bagaimana kira-kira pendeta dan ibu pendeta? Karena jadi kita bertanya lagi ya, karena kalau dilihat beberapa kasus lah gitu ya, kalau Iya. misalnya dibandingkan gitu ibu pendeta dan pendeta, kalau zaman kami dulu orang tua masih ada dengan kekerasan betul. gitu, contohnya masih pakai sapu lidi kadang gitu kan. Kalau anak-anak sekarang kan sudah tidak, malah dianjurkan untuk tidak memukul gitu. Tapi kalau kita lihat dampaknya gitu, ternyata anak yang usia 90-an lah ya kalau dibilang ya, 90-an itu masih bahasanya saya kayak tidak terlalu manja gitu. Kalau Betul. anak-anak sekarang dikit diginiin dia langsung lemah gitu. Iya. Kena mental lah gitu tuh bahasa-bahasa Jadi sekarang. ada positif negatifnya ya. Iya. Nah, ini kira-kira bagaimana pandangan dari pendeta dan ibu pendeta? Pendidikan zaman dulu kan masih melibatkan fisik yang ya kekerasan lah, tetapi sukses-sukses Nah, iya benar. produknya. Jadi kita bingung juga loh. Jadi kekerasan kan Mungkin ada yang sukses ya, ada banyak yang sukses ya, tetapi banyak juga yang oleh sebab setiap ada kenakalan kemudian dipukul, maka dia pikir bahwa pemukulan adalah suatu pemecahan kepada suatu masalah ya, dan itu memberikan suatu akibat yang buruk. Nah, tapi prinsip yang sangat penting adalah bahwa anak itu harus menyadari bahwa dia dikasihi. Jadi kalau misalnya mendapatkan hukuman, ya, Habis maka hukuman harus dipeluk. Ini sebenarnya kita buat karena kita sayang sama Anda, supaya jangan kamu jadi, misalnya anak merokok, kan kita marah, kan kita bisa pukul. Itu zaman dahulu ya. Tapi sesudah dipukul ya dirangkul. Nah sekarang karena kita sudah tahu bahwa anak-anak itu tidak boleh main kekerasan, ya supaya dia jangan tunjuk kekerasan kepada teman-temannya, kita pakai time out. Wah, ini barusan aja kami waktu ini ada reunion family, ada keponakan kami. Aduh, dia itu anak laki-laki, jadi wah mau main dengan cousins-nya itu yang perempuan, main gini. Orang tuanya bilang, sit down, duduk, bilang. Terus dia mau main-main lagi, bilang, you are on time out, tidak boleh bicara-bicara. Jadi dia diam aja. Nanti ketunjukkan 10 menit, terus dengan 9 menit lagi, 8 menit, baru dikasih tahu. Terus dia mesti kasih tahu sama dia, kamu itu time out karena kenapa? Karena kamu bersifat salah gitu. Jadi kalau sekarang mau main dengan baik, jangan main dengan penuh dengan kekerasan. Itu kawan-kawan kamu punya cousins itu adalah kawan-kawan perempuan yang ini kamu harus gentle sama mereka. Jadi kita setiap time out perlu berdoa supaya kita bisa, anak-anak itu tahu bahwa dia harus bergantung pada Tuhan untuk mempunyai tabiat yang baik. Oke, jadi prinsip yang sangat penting ialah bahwa anak itu menyadari bahwa ia sudah melakukan suatu pelanggaran. Dan kalau seandainya dengan sistem ini sebetulnya dengan tidak memukul, ya, dan anak itu menyadari bahwa dia sudah salah, kemudian dia mau untuk berkembang dengan baik, ya, maka hasilnya akan lebih baik, ya, daripada digunakan akan kekerasan. Hasilnya dia akan lebih dapat memperkembang akan kasih sayang kepada satu sama lain, ya. Tetapi ingat, ya, hindarkan apa yang disebut memanjakan,
Oke, jadi mungkin saja berita yang viral sekarang ini orang tua mungkin tidak menggunakan pukulan, ya. Tetapi jadi dia tidak memberikan teladan dalam memukul, tetapi mungkin memanjakan dengan memberikan apa saja dan kemauannya itu selalu penuhi, ya. Maka dia merasa bahwa satu cara untuk mendapatkan semua yang dia inginkan adalah dengan menuntut. Oke. Nah, kemudian oleh sebab pengaruh dalam lingkungan, ya, ataupun juga tontonan-tontonan yang lain yang mungkin sudah melihat kepada video-video kekerasan dan sebagainya, sampai melihat dari kombinasi ini, yaitu antara dimanjakan, kemudian mendapatkan tontonan kekerasan dan sebagainya, menyebabkan akan tidak peka di dalam menyakiti akan orang lain. Oke. Baik. Berarti semuanya walaupun tidak dipukul, tapi orang tua juga harus bersikap bijak dan tegas, ya. Poinnya tadi yang disampaikan oleh pendeta adalah jangan ada pemanjaan. Ya, itu poin yang harus ditandai oleh setiap orang tua. Bukan berarti sekarang sistem parenting sudah bagus, tidak pakai kekerasan, tetapi malah jangan sampai jatuh kepada pemanjaan. Ya, itu poin utamanya tadi. Oke. Nah, pemirsa sekalian, topik kita ini kan sangat menarik mengenai tentang bagaimana mendidik anak supaya tidak melakukan kekerasan. Ya. Apabila Anda memiliki pertanyaan seputar topik kali ini, Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar di media sosial kita, di YouTube ataupun di Facebook, atau bisa langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya telah tertera di layar kaca Anda. Oke, kita lanjut ya untuk pertanyaan berikut dari pemirsa yang ada di rumah. Menurut Anda, apakah perkelahian atau penganiayaan antar remaja, orang muda itu wajar? Lalu apa alasannya? Ini salah satu pertanyaan polling kita, ya? Betul, pertanyaan polling kita. Perkelahian antar orang muda, remaja. Pernah berkelahi nggak? Kalau cewek mah adu mulut. Jambak-jambakan nggak? Enggak lah, kalau enggak pernah parah deh. Ya? Parah. Aku cuman sering lihat di media sosial kan. Kalau zaman aku, puji Tuhan aku tidak pernah melihat dan tidak pernah terjadi kepada aku gitu. Cuman kita kayak perang mulut aja lah gitu ya. Cuma kalau wajar, kayaknya nggak wajar lah. Walaupun perang mulut juga nggak wajar ya. Iya, kita bingung juga menjawabnya ya, wajar atau nggak wajar. Kita udah alami masa-masa itu kan, begitu ya. Kalau laki-laki memang kontak fisik itu pasti lebih sering. Iya, benar. Apalagi di zaman-zaman SMA. SMA itu apa? Tawuran ya? Tawuran. Itu apalagi kalau sekarang itu kan tawuran udah lebih parah ya, pakai barang tajam gitu. Cuma kan. Sekarang kayaknya udah berkurang deh ya. Iya, berkurang sih. Cuman kan kalau kita lihat, aku juga sering lihat itu di media sosial, anak-anak perempuan tuh ya, satu geng mereka menghajar satu cewek, kan kasihan banget gitu kan. Akhirnya hukumannya cuma hanya permintaan maaf. Padahal kita nggak tahu nih si korban apa dampaknya gitu. Nah, ini akan sangat baik kalau direspon oleh pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaan follow up-nya adalah bagaimana dengan orang yang melakukan kekerasan? Apa konsekuensi atau kira-kira apa ya bahasanya ya? Apa yang bisa diberikan sanksi kepada mereka sebagai satu pembelajaran atau satu disiplin bagi pelaku kekerasan? Karena tadi lupa kita baca nih, Apa itu? Karena dari pemirsa juga katakan tidak wajar. Kita lupa jadi baca pollingnya. Oh iya, betul. Karena ada ini pemirsa, kan kita tanya di polling itu wajar nggak? Karena pemirsa jawab tidak karena kekerasan bukan hal yang wajar untuk dilakukan. Dan semuanya menjawab tidak wajar. Nah ini seperti di layar kaca semua menjawab tidak wajar. Bagaimana tanggapannya pendeta? Bagaimana tanggapan? Oh ya, dengan sendirinya kami pun katakan bahwa itu tidak wajar. Tapi pertanyaannya apa yang harus dilakukan kepada orang yang melakukan yang tidak wajar ini? Ya tentunya harus mendapat hukuman, ya. Ya. Kita harus memberikan hukuman, tetapi pada saat yang sama juga memberikan suatu bimbingan. Ya, kadang-kadang mereka
melakukan itu oleh sebab mereka sudah tidak lagi peka ya kepada masalah penderitaan orang lain. Kita harus membimbing mereka untuk mempunyai empati ya. Dan kalau misalnya katakan hukuman ya, bagaimana kalau mengajak mereka, artinya mendidik mereka untuk mulai memberikan perhatian kepada orang yang menderita. Jadi misalnya mereka diminta untuk mengajar, untuk memberikan makanan kepada orang yang berada dalam penjara atau kepada homeless ya, yang nggak ada rumah, yang tidak punya rumah kadang-kadang, atau kepada pengemis. Jadi itu hukuman yang positif dalam arti bahwa dia belajar untuk melayani orang lain, dia belajar untuk memberikan pelayanan lah ya, berbuat kebaikan kepada orang lain, tapi saat yang sama ya itu akan mengembangkan rasa simpati kepada orang yang menderita. Jadi dia kan tidak kekurangan apa-apa misalnya di dalam di rumahnya, ya, oleh sebab tidak kekurangan apa-apa, artinya dimanja selama ini, tetapi melihat orang menderita ya di pinggir jalan yang tidak punya makanan, ya, maka dengan mendidik dia untuk melihat penderitaan orang lain dan memberikan makanan, itu mempunyai dua fungsi yang sangat penting ya, supaya dia merasakan bagaimana sedihnya orang yang tidak punya makanan, dan dia juga membantu orang itu mempunyai makanan. Ya. Tadi Ellen ada bilang mengenai kalau wanita itu dia kumpul sama-sama ngeroyokin ya sama wanita yang lain, satu wanita untuk ini. Nah, kita sudah memberikan pelajaran. Anda bisa lihat di dalam tayangan Peer Pressure Reversal yang kita berikan sudah berapa lama itu ya? Cukup lama, dan juga lama untuk menghindari bullying. Ya. Jadi itu kalau perlu lihatlah tayangan sebelumnya itu, dan kita bisa ada 10 steps bagaimana untuk menghindarkan negatif peer pressure. Ya, tekanan yang negatif. Misalnya kalau teman-teman kawan, ayo kita keroyokin dia. Bagaimana caranya kita harus menghindarkan itu? Anda bisa lihat tayangan sebelumnya. Kasih untuk tanggapan dan respon dari keluarga Pendeta Kuntaraf. Saat ini kita tahan dulu ya, kita akan break dan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pak, lagi bikin apa sih serius amat? Ini, aku lagi periksa tugas dari murid. Memangnya tugasnya apa? Mama lihat kayaknya serius sekali sih ya. Kemarin kan aku kasih tugas tentang metafor, dan pertanyaannya adalah, bila kamu menjadi sebuah benda apa yang akan kamu pilih dan kenapa? Dan ada satu jawaban dari seorang siswa yang sangat menarik. Lalu jawabannya emang apa? Oke, aku bacakan ya. Dia jawabnya begini. Saya memilih ingin menjadi sebuah smartphone karena orang tuaku sangat menyukai smartphone, sehingga seringkali melupakan aku yang ada di samping mereka. Ketika ayah di rumah, dia selalu mencari handphonenya tanpa memperhatikan aku ada di dekatnya. Bahkan ketika smartphone itu berbunyi, mereka akan merespon dengan cepat. Tapi ketika aku membutuhkan mereka, yang mereka katakan, tunggu sebentar. Sambil memberi perhatian penuh pada notifikasi yang ada di smartphone. Itulah sebabnya aku memilih untuk menjadi smartphone saja. Wow, luar biasa sekali anak itu ya, Pak? Ya, luar biasa. Tapi kamu tahu nggak siapa siswa itu? Memangnya siapa, Pak, siswa itu? Siswa itu adalah anak kita. Kita kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Nah, kita kembali ya membacakan polling seputar topik kita kali ini. Dan pertanyaan selanjutnya ini ya. Apa yang Anda lakukan ketika melihat kejadian kekerasan terhadap anak di depan mata Anda? Dan ada pemirsa kita yang merespon ya. Dari polling ini ada yang memisahkan dong. Betul. Ada juga yang saya akan berbicara dengan orang dewasa
yang melakukan tindakan itu. Dan ini adalah respon yang sangat faktual ya. Iya. Dan yang Melerai dan terakhir. menghajar yang memukul. Nah ini kita tidak bilang jangan memukul, tapi ini melerai dan menghajar. Tapi ini juga sebenarnya apa ya? Gimana ya? Saya Mungkin masuk di akal juga kan? Iya, ya? itu. Karena rusuh gitu ya, kalau nggak diselamatkan. Apalagi perkelahiannya yang sangat sengit gitu kan. Iya, Jadi betul. orang tua kadang ininya kayak kau digituin gitu kan. Nah karena kalau saya mungkin nggak memukul, cuman kemarin itu pernah kita ya, pendeta dan pendeta, Iya. waktu kita lagi jalan ke arah rumah tuh, jadi kan itu jam pulang sekolah anak-anak SMP yang waktu kemarin kan. Nah jadi saya lihat ada sekelompok anak SMP, jadi dia di ujung sini satu, di ujung sini yang paling banyak nih. Nah awal-awal saya lihat mereka ketawa-ketawa nih, oke. Terus ada satu jalan nih menuju yang ke seorang anak yang SMP nih. Habis itu dia tendang dia tendang dari tasnya kan. Jadi sampai dia jatuh. Nah, habis itu mereka semua ketawa kan. Nah, yang ditendang pun ketawa, tapi ketawanya kalau menurut saya kayak ketawa kayak gitu. Ya, terpaksa ya. Iya, jadi saya coba untuk kayak ini korban bully atau gimana. Saya coba lihat dari jauh, lama-kelamaan anak itu mulai jongkok terus dia udah sendiri dan di sana berkelompok kan. Oh, ini udah nggak bener nih. Saya coba lerai. Saya bilang, kamu merasa dibully nggak kalau kamu ini ikut sama kami gitu kan? Tapi anak ini enggak, saya enggak gini kok Bu, gini. Bercanda. Iya, hanya bercanda gitu. Jadi sebenarnya kalau saya ada tindak tegasnya gitu ya, jangan dipukul. Cuman kalau kita lihat anak itu merasa tidak nyaman di tempat itu, langsung saja bawa dia pulang, antar ke rumah gitu kan, supaya ya anak itu merasa aman. Betul. Mungkin dia takut untuk ngomong ke orang lain gitu. Betul. Kenapa kita jadi curhat ya? Nah, ini kita akan tanya responnya dari pendeta dan ibu pendeta. Bagaimana kalau misalnya situasinya sulit, katakanlah sulit, lagi rusuh, lagi terus itu anak memang nggak bisa mempertahankan dirinya. Kira-kira apa yang tindakan nyata yang harus kita lakukan? Kita bisa melerai, ya katakan Bapak ini adalah tidak baik, ya itu langsung kita lakukan. Kalau itu di luar kesanggupan kita, misalnya itu rombongan besar, ya antara perkelahian itu, maka yang kita buat adalah panggil polisi, ya supaya polisi yang akan ikut membantu untuk melerai dan memisahkan. Jadi sebab itu adalah perkelahian antara kelompok dan kelompok, itu kan kita tidak ada secara pribadi, walaupun kita coba melerai susah sekali ya. Melawan rombongan yang besar. Iya. Maka kita panggil polisi supaya polisi datang untuk melerai, untuk artinya memisahkan apa yang terjadi. Tapi kita tidak bisa lewat aja begitu, tidak peduli. Seperti tadi yang dibilang Ellen itu, anak itu ditanya, kamu dibully ya? Enggak. Mungkin dia nggak berani bilang iya, sebab dia tahu dia akan ketemu dengan teman-temannya sekelasnya itu atau kawan sekolahnya itu besoknya, lusanya. Jadi dia takut. Tapi kalau kita lihat kayak gitu, itu sudah pertanda yang jelek. Masa dipukul anak itu dengan tasnya sampai dia jatuh? Itu adalah sesuatu yang tidak sehat. Ya, kemudian sesudah itu langkah yang berikut adalah berbicara dengan kepala sekolah, supaya daripada kedua belah pihak atau mungkin antar sekolah atau mungkin semua berada di sekolah itu atau mungkin hanya teman sekelas yang dibully dan sebagainya, bicara kepada guru yang bersangkutan tentang apa yang telah terjadi, ya, sehingga orang tua atau guru dapat ikut mendidik akan anak-anaknya untuk menghindarkan bullying. Ya. Kita pun jangan hanya melihat ya, harus ada tindakan juga. Dan jangan jadi vigilante ya, main hakim sendiri, seperti pengen jadi pahlawan, malah kita melerai kekerasan dengan kekerasan, ya itu juga jangan sampai seperti itu. Tadi disarankan oleh Pendeta Kuntaraf, call police. Itu kalau situasinya sudah sangat buruk dan tidak bisa kita tangani sendiri. Ya, benar. Oke, kita akan bacakan pertanyaan nih, Pendeta. Pertanyaan dari pemirsa.
Mana yang lebih mempengaruhi anak dalam konteks kekerasan remaja atau orang muda? Apakah lingkungan keluarga atau lingkungan sekolah? Nah, bagaimana ini tanggapannya pendeta dan ibu? Dengan sendirinya kita sebutkan bahwa masalah keluarga itu adalah memegang peranan yang sangat penting, ya. Jadi kalau misalnya anak itu sudah diberikan fondasi yang kuat, ya, dalam keluarga, yaitu mempunyai sifat yang dapat mengontrol diri, sifat yang menurut dan menghormati kepada orang tua, menghargai dan suka melayani, maka bagaimanapun terjadi kekerasan di sekolah, dia tidak akan terpengaruh. Dia akan tidak terpengaruh dan dia akan bisa memberikan pengaruh yang lebih positif kepada orang lain. Bahwa itu adalah tidak baik, ya, dan sebagainya. Jadi kalau seandainya di rumah dia sudah mempunyai suatu masalah, dalam hal ini mungkin dimanjakan, orang tua kurang perhatian, apalagi melihat tontonan dan sebagainya, kemudian mendapatkan kekerasan di rumah, kemudian dapat lagi suasana lingkungan yang tidak baik, ya, maka itu sudah menjadi memberikan pengaruh-pengaruh yang lebih buruk. Bahkan mereka yang di dalam rumah sudah biasa dengan kekerasan, dia akan membawa kekerasannya keluar, ya, dan memberikan pengaruh kepada anak yang lain untuk melakukan kekerasan. Jadi kembali masalahnya yang paling berpengaruh adalah masalah di rumah. Ya. Tapi ingat juga, kalau bagi para guru-guru maunya diajarkan atau anak atau orang tua ajarkan itu 10 peer pressure reversal teknik yang kita sudah berikan pada obsesi hati yang lalu. Saya tidak ingat kapan itu, tapi pokoknya anak itu mesti lihat, sebab ini adalah hasil daripada Sharon Scott yang pertama sekali memberikan 3 steps peer reversal teknik ini. Mudah-mudahan itu akan menolong. Lihatlah pada tayangan yang lalu. Baik, terima kasih banyak Pendeta dan Ibu. Tidak terasa ya, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi kita akan skip untuk kali ini karena waktu tidak cukup. Sudah habis. Nanti kita bahas di episode selanjutnya. Episode selanjutnya. Benar. Dan untuk di segmen kali ini kita berikan closing statement dan juga kesimpulan dari Pendeta Kuntaraf serta doa tutup yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Kathleen. Ya, pemirsa yang berbahagia, kita merindukan anak-anak yang bertumbuh dengan baik, ya, kemudian boleh memberikan pengaruh yang positif dalam rumah tangga, dalam lingkungan, ataupun juga masa depannya. Untuk itu, maka kita harus ingat prinsip yang sangat penting dalam pendidikan anak-anak. Mulai dari sedini mungkin, kemudian memberikan lingkungan yang baik, dalam hal ini memberikan suasana kasih, kebenaran, ya, dan untuk itu diperlukan 3T yang tidak pernah harus dilupakan, yaitu talk, ya, time dengan touch, ya. Maka kita pun dapat mengajar mereka dengan teladan dan boleh mendidik mereka untuk senang kepada pelayanan dari kecil, ya. Jadi hidup mereka adalah hidup yang coba mengasihi orang lain, kemudian melayani orang lain. Maka kita tahu bahwa anak-anak tidak akan bertindak dengan kekerasan. Hindarkan akan memanjakan. Itu tidak boleh ada di dalam keluarga kita. Jangan manjakan, mereka harus belajar menurut dan menaruh hormat dan punya self-disiplin dalam diri sendiri. Dan itu dapat terjadi hanya dengan kuasa Tuhan. Sebab itu orang tua harus banyak berdoa supaya anak-anak yang dikeluarkan dari keluarga itu adalah anak-anak yang baik. Baik, marilah sama-sama kita berdoa.
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih kerana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk melayani melalui obsesi hati ini. Oh Tuhan, kami lihat banyak sekali kekerasan yang terjadi di mana-mana. Biarlah kami sebagai orang tua ataupun sebagai nenek dan kakek dapat mengajar anak-anak kami untuk menjadi anak-anak yang penurut, anak-anak yang mencintai Tuhan, sehingga mereka juga akan mencintai satu sama lain dan tidak mau melakukan kekerasan. Biarlah anak-anak atau cucu-cucu kami dapat menjadi satu saksi yang memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Terima kasih banyak pendeta dan ibu. Tuhan memberkati. Nanti kita akan bertemu lagi dalam episode yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa. Sampai jumpa, sehat-sehat selalu. Dah. Ya, tidak terasa ya sayangnya. Kita harus mengakhiri. Ya, kita sudah menemani para pemirsa 1,5 jam ya. Betul. Pun apa ya? Kok jadi kita Pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita bahas, Ya. itu nanti kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Ya, jadi kita tetap ingatkan kepada para pemirsa apabila Anda memiliki usulan topik seputar pembahasan rumah tangga, karena pembahasan rumah tangga itu ada banyak sekali ya. Jadi apabila Anda memiliki usulan doa, usulan topik, ataupun pertanyaan seputar rumah tangga, Anda boleh kirimkan dengan menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya telah tertera di layar kaca Anda. Dan akhir kata, kami dari keluarga Pendeta Muda Yosef Situmeang pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa, tetap saksikan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah Hidup Anda. Anda.